Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Kita harap kalian sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar bersama yaitu olahraga. Namun sebelum itu Ibu Nita punya yel-yel. Anak-anak nanti ikutin ya. Ibu Nita berikan contoh dulu. Oke, dengarkan ya. Seperti ini. Semangat, semangat belajar. Semangat belajar, belajar bersama di rumah saja. Seperti itu ya. Mari kita ulangi. Anak-anak sekarang ikut berdiri dong. Berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat, semangat belajar, belajar di rumah saja. Semangat, semangat belajar, belajar bersama di rumah saja. Oke, kita sudah semangat nih Bu Nita ya. Semoga anak-anak di rumah juga sudah semangat untuk belajar. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Anak-anak sudah mempersiapkan buku paketnya. Oke, sekarang apa topik kita pertama ya? Topik kita pertama yaitu tentang, mari kita lihat. Kita sudah siapkan LCD ya. Ya, ini dia. Penjaskes, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, lanjut. Untuk yang pertama, ini bab pertama kita akan pelajari yaitu tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak sekarang perhatikan. Coba kalian lihat untuk gambar yang ini. Gambar yang paling sana itu gambar orang sedang berjalan. Gambar yang kedua, mereka berlari ya. Ini kalau di sini mereka sedang berlari maraton. Ini berlari. Melompat. Pasti anak-anak sudah sering ya melakukan kegiatan ini. Berjalan, berlari, apalagi melompat. Nah, oke, anak-anak sekarang coba kita perhatikan dari gambar ini. Menurut anak-anak, apa yang anak-anak bisa simpulkan dari gambar ini? Ketika berjalan, ketika berlari, ketika melompat, itu kegiatan yang bisa membuat kita berpindah tempat dari tempat ini ke sini misalnya. Ya, oke. Sekarang, next, perhatikan. Tapi ada yang perlu anak-anak ingat. Sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan. Untuk apa itu kita perlu melakukan pemanasan? Agar suhu tubuh kita meningkat, ya, dan otot-otot kita tidak kaku. Karena mungkin sudah lama tidak bergerak, tidak lama berolahraga. Ketika kita berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama kita akan membahas tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak bisa lihat di buku cetaknya, ya, di buku penjelasan OKS itu, ini ya, sahabat. Oke, di sini di buku ini, anak-anak silakan lihat di pembelajaran yang pertama. Itu ada di halaman 2, ya. Silakan dibuka. Ada judulnya kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, sekarang kita mau belajar. Bu Nita, kombinasi itu apa, Bu? Kok kayaknya saya baru tahu? Nah, ini dia. Ibu sudah tuliskan di sini. Kombinasi gerak dasar lokomotor adalah gabungan dari beberapa
Nah, kalau di sini juga disebutkan permainan engkleng. Ini termasuk permainan menginjak garis. Ini anak-anak namanya permainan tradisional ya. Permainan sudah lama adanya. Ya, Ibu Nita dulu waktu kecil sering juga nih bermain engkleng. Nah, sekarang kita mau lihat permainan menginjak garis ini merupakan kombinasi. Apa tadi kombinasi? Gabungan dari gerakan berlari, melompat, dan meloncat. Bu Nita, bukankah sama saja melompat dengan meloncat? Tidak, ternyata ada bedanya. Nih, perhatikan. Kalau melompat berarti anak-anak melompat dengan menggunakan satu kaki. Artinya seperti ini. Anak-anak misalnya ada ketemu lubang ketika berjalan, ya ketika berjalan ketemu lubang depan, oh lompat pakai satu kaki, ya. Kalau meloncat pakai dua kaki. Biasanya kalau melompat itu seperti kanguru, misalnya seperti ini, ya. Itu kalau anak-anak melompat pakai dua kaki namanya meloncat. Kalau pakai satu kaki berarti melompat. Coba anak-anak sekarang perhatikan. Berdiri. Kita mau melompat. Ingat, melompat menggunakan satu kaki berarti seperti ini. Anggap ada lubang di tengah-tengah kalian, di depan kalian ya. Lompat pakai satu kaki. Sekarang meloncat pakai dua kaki kayak kanguru. Nah, itu meloncat. Oke, lanjut ya. Nah, cara memainkan permainan menginjak garis. Kalau di sini di halaman 4 dan 5 itu sangat banyak ya. Nanti anak-anak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 langkah. Tapi di sini Ibu Nita sudah rangkumkan ya. Ibu Nita persingkat dan Ibu Nita mengharap anak-anak bisa paham cara yang ini ya. Tidak usah lihat yang di sini di buku, boleh juga anak-anak kalau mau baca. Tapi perhatikan yang di PPT Ibu Nita ini ya. Oke, yang pertama buat garis pendek-pendek. Nah, buat garis pendek-pendek supaya oke, buat garis pendek-pendek. Misalnya ini ya contohnya. Susun garis tersebut sesuai keinginanmu. Oke, misalnya begini. Misalnya sudah begini ya. Lalu melompatlah saat melewati satu garis. Oh, disuruh melompat. Jadi kalau anak-anak ketemu garis yang seperti ini, anak-anak harus melompat. Ingat, kalau melompat berarti menggunakan satu kaki, ya. Oke, misalnya anak-anak berdiri di sini, ya. Misalnya anak-anak berdiri di sini, anak-anak nanti lompat pakai satu kaki. Boleh kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan. Oke? Jadi di sini anak-anak di sini lompat. Ya. Selanjutnya, meloncatlah setiap melewati dua garis sejajar. Misalnya anak-anak ketemu garis yang seperti ini. Ini kan sejajar, ya. Kalau tadi di sini pakai satu kaki, nanti di sini pakai dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan. Oke? Selanjutnya, berlarilah seperti biasa saat kamu melewati tempat yang tidak ada garisnya. Berarti kalau anak-anak sudah tiba di sini, nih, ya, anak-anak langsung saja berlari, tidak perlu lompat dan loncat lagi, ya. Oke. Lalu lanjut. Nah, sebelumnya dulu Bu. Nah, anak-anak perhatikan ada 5 langkah. Ya, Bunda sudah kasih tebal dan kasih warna yang berbeda untuk setiap langkahnya. Untuk garis pertama, untuk langkah pertama yaitu anak-anak buat garis ya yang pendek-pendek. Misalnya boleh menggunakan kertas HVS, dipotong pendek-pendek misalnya seperti ini. Ya, dipotong sepanjang ini.
seperti ini. Misalnya anak-anak susunannya mau seperti ini. Nanti di sini ada di sini. Oke. Boleh. Jadi anak-anak terserah mau susun seperti apa. Setelah itu melompat saat melewati satu garis. Berarti ketika di garis ini anak-anak melompat dengan menggunakan berapa kaki? Satu kaki. Ya. Ketika di garis dua sejajar, anak-anak harus meloncat pakai dua kaki. Misalnya kaki satu di sini, ini satu di sini. Ya, dua kaki. Lalu ketika garis yang ini ketemu garis satu lagi, berarti gunakan satu kaki. Ya. Ketika tidak ada garis, maka anak-anak harus berlari. Oke, sudah ya. Untuk materi hari ini sampai di situ saja. Sekarang kita mau lihat tugas kita. Nih, tugas ini dikumpul hari Sabtu, tanggal 25. Tugas yang pertama, membuat daftar permainan yang termasuk gerak lokomotor. Ingat, tadi gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Sekarang anak-anak pikirkan, permainan apa ya yang berpindah tempat? Kalau misalnya permainan kasti, pindah tempat nggak? Pindah dong, bukan lari-lari sana sini. Bolehlah termasuk. Ya, ada komponen gerak lokomotor di situ. Permainan apa lagi? Kira-kira permainan tradisional. Tadi kan ada engkleng ya. Apalagi ya yang berpindah tempat? Sepak bola, Bu. Bolehlah karena ada berlari. Ya, karena dia berlari, boleh karena itu berpindah tempat. Terus permainan apa lagi, Bu ya? Anak-anak cari, itu tugas kalian ya. Jadi nanti ada 10 permainan. Sampai 10 permainan yang anak-anak harus pikirkan. Kira-kira yang berpindah tempat apa lagi ya? Oke? Yang kedua, Ibu Nita mau suruh anak-anak mempraktekkan permainan menginjak garis di rumah. Ya, jadi anak-anak bisa membuatnya dari kertas HVS. Nanti anak-anak taruh di lantai. Misalnya kertas HVS-nya sepanjang ini. Anak-anak susun ya seperti ini, boleh. Kertasnya boleh seberapa banyak, Bu? Boleh sebanyak-banyaknya. Ya. Nanti ketika ketemu satu HVS berarti anak-anak harus meloncat. Kalau ketemu dua HVS yang sejajar berarti anak-anak harus melompat. Kalau nggak ada HVS-nya, Bu, lari. Oke? Boleh juga menggunakan lakban, ya. Lakban ditaruh dulu di lantai ataupun di semen ya. Itu nanti anak-anak setelah pakai boleh dilepas lagi. Atau anak-anak boleh pakai sesuatu yang lain. Boleh juga pakai tali rapi ya. Oke? Dan itu ya divideokan. Nanti videonya Ibu Nita mau lihat siapa ya yang sudah membuat di rumah dan mempraktekkan permainan menginjak garis. Ya, boleh menggunakan tali, HVS ataupun yang lain ya. Oke, nanti anak-anak boleh kirim ke WA Ibu Nita. Ya, tidak usah di email, kirim saja di WA. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak boleh paham ya. Dan jika belum paham atau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu Nita. Oke, sekian.